Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa meneruskan aktivitas kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita jalan yang menuju keselamatan, yaitu dengan ajaran yang dibawa oleh beliau, itu agama ihsan. Kita meneruskan materi kita seputar iman kepada Allah. Kita masuk ke ad-dhabitu as-sadisu, ketentuan yang ke-6. Ketentuan yang ke-6 ini adalah at-tawassulu, ya. Tawassul. Tawassul secara bahasa adalah al-wasilah, perantara. Ya, wasilah atau perantara. Adapun secara syar'an, secara makna syar'i adalah tawassul adalah usaha untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan surganya dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini makna tawassul secara syariat. Makna tawassul ini disebutkan di dalam, yang pertama disebutkan di surat Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata. Ini kalimat wasilah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini makna wasilah atau tawassul yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35, dan disebutkan di dalam surat Al-Isra 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka, orang-orang yang mereka seru, sesuatu yang mereka seru itu juga mengharapkan, ya, jalan supaya dekat dengan Allah. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah di antara mereka. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka masih mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu itu seharusnya ditakuti. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, nazzalat fi nafarin. Jadi ayat ini turun kepada seseorang minal Arab, jadi kalangan orang-orang dari Arab. Kanu ya'buduna nafara minal jin, mereka menyembah, mohon pertolongan kepada jin. Fa aslama jinniyuna, kemudian jin itu masuk Islam. Wal insu alladzi kanu ya'budunahum la yash'urun, sedangkan para orang-orang yang menyembah jin itu tidak merasa, ya, tidak merasa. Maka di sini tawassul itu dibagi dua. Yang pertama di kitab, ya, at-tawassulu qismani. Tawassul itu ada dua. Tawassul yang pertama adalah at-tawassulu al-masyru'u, tawassul yang disyariatkan. Wa huwa tawassulu ilallahi
bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi au bi amalin salihin au bi talabid du'ai minar rajuli as-salihi. Ini tawasul yang disyariatkan. Jadi ada 3. Jadi tawasul yang disyariatkan ada 3. Yang pertama adalah tawasul ilallahi bismin min asma'ihi, ya, tawasul dengan nama Allah. Seakan-akan seperti seseorang berdoa, ya, berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'aluka bi annaka rahmah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya, dengan, ya, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha merahmati, ya, an tu'afini, ya, untuk menyembuhkan aku. Kemudian dengan sifatnya, dengan sifatnya. Ini perintahnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah lah nama-nama yang terbaik, ya. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama terbaik. Ini tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian tawasul yang ketiga, ya, adalah tawasul dengan amal soleh. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Jadi kita katakan, jadi ketika kita doa, kita mohon kepada Allah, Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka. Ya Allah, dengan imanku kepada Engkau dan kecintaanku kepada Engkau, ya, dan kecintaanku, pengikutanku kepada Rasul Engkau, kepada utusan Engkau, maka ampunilah aku. Nah, ini disebutkan amalan dulu, amalan solehnya dulu, sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 16. Ya, disebutkan di surat Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna. Ini bertawasul dengan amal soleh. Amanah, kami beriman, ya, kami beriman. Kemudian memohon kepada Allah, faghfir lana, maka ampunilah kami. Begitu juga, ya, minta doa kepada orang soleh, ya. Yang ketiga adalah minta doa kepada orang soleh, sebagaimana ketika itu, ya, Umar bin Khattab ini, ya, bertawasul dengan, ya, meminta doa kepada Abbas, ya, pamannya Rasulullah, karena ketika itu Rasulullah sudah meninggal, ya. Kemudian juga di hadis yang panjang yang disebutkan di kitab Tauhid berkaitan dengan ada keutamaan man tahaqqaqa tauhida dakhalal jannah bidunil hisab. Ini bab di kitab Tauhid, ya. Di situ disebut adalah orang yang tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kai, dan hanya bertawakal kepada Allah. Di situ ada sahabat namanya Ukasah. Ya, ketika disebutkan keutamaan orang yang masuk surga tanpa hisab itu, Ukasah ngomong, ya, meminta kepada Nabi Muhammad SAW, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya, jadi doakan aku kepada Allah agar menjadikan aku termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Maka kata Rasulullah, anta minhum, ya, kamu termasuk. Ini termasuk apa? Minta doa kepada orang soleh. Ukasah minta doa kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul mamnu', ya, tawasul yang dilarang, yaitu tawasul ilallah, ya, bertawasul kepada Allah bima lam yasbut fi syar'i annahu wasilatun, ya, tetapi tidak ditetapkan syariat bahwasanya itu tawasul yang dibolehkan, ya. Contohnya adalah at-tawasul ilallahi bijahil anbiya wassolihin, ya, bertawasul menggunakan kedudukan para nabi dan para orang soleh. Inilah berkaitan dengan tawasul, ya. Kemudian juga
Tawasul yang kedua yang dilarang adalah tawasul ilallahi ta'ala bidu'ail mauta. Ya, bertawasul kepada Allah, ya. Tetapi apa? Melalui kuburan-kuburan. Orang-orang yang sudah mati. Atau orang yang hidup tapi gak hadir. Orangnya gak hadir. Ya. Ghaibin, orangnya gak hadir. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassul ilallahi bi fi'lil ibadati indal kuburi, ya, tawasul di dalam kuburan. Jadi mintanya kepada Allah tapi melalui penghuni kubur. Ini termasuk yang dilarang. Selesai kita tentang tawasul, kita enggak meluas di situ. Kita masuk ke adzabitu as-sabiu, ya, ketentuan yang ke-7. Usulu syirki tis'atun. Pokok dari kesyirikan itu ada 9, ya. Yang pertama adalah as-sihru. Yang pertama adalah apa? Sihir. Yang pertama adalah sihir. Apa sihir itu? Definisi sihir adalah ibaratun amma khafiya wallatufa sababuhu. Jadi sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi, yang lembut tanpa diketahui. Ini sesuatu yang tersembunyi, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama mengistilahkan secara istilah adalah ruqah, yaitu bacaan-bacaan tertentu atau jampi, ya. Wa azaim, jimat, ya, jimat. Wa uqda yunfasu fiha, ya, atau ya ikatan-ikatan yang ditiupkan sesuatu ke ikatan-ikatan, buhul, ya, buhul. Maka sihir ini ya secara istilah adalah fayakunu sihran yadurru hakikatan. Sihir ini betul, ya, memberikan bahaya kepada yang disihir, ya. Wa yumridu hakikatan, membikin sakit. Ya, sihir itu bikin sakit. Bahkan wa yuqtalu hakikatan. Sihir juga bisa membunuh, ya. Jadi sihir itu juga bisa membunuh, tapi tentunya dengan izin dari Allah, ya. Kemudian sihir ini ada dua. Sihir ada dua. Sihrun hakikiyun, sihir yang hakiki, ya. Jadi sihir yang hakiki tadi itu definisinya yang bisa menyakiti, bahkan di sini disebutkan, ya, wa yu'assiru fil fikri bi ayyukhayyila ila insanin annahu fa'ala syai'an wa lam yaf'alhu. Jadi sihir yang hakiki itu bisa menyihir orang itu, dia ini tidak melakukan sesuatu tapi seakan-akan melakukan sesuatu, menghayal gitu, ya. Menghayal, ya. Sebagaimana ini adalah yang dilakukan oleh Labid bin A'sam yang pernah menyihir Rasulullah, ya. Jadi yang dilakukan oleh Labid bin A'sam, yang Yahudi, orang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah. Kemudian sihir yang kedua adalah sihrun tahyiliyun, ya, sihir tahyili, jadi memalingkan saja, ya, menutup hakikat saja. Jadi sihir tahyili ini, ya, ma yu'assiru fil absar wal andor, yang hanya mempengaruhi penglihatannya aja. Hakikatnya nggak berubah sesuatu itu nggak berubah, tapi kadang-kadang kertas jadi uang, tetap jadi kertas, ya, tetapi pandangan kita itu ada uang. Jadi pandangan kita yang dialihkan. Itu namanya sihrun tahyiliyun, ya. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Ketika ditampakkan mukjizat, maka mereka kemudian beriman, ya. Mereka beriman karena tahu, karena yang mukjizat yang ada pada Musa itu hakikat, sedangkan sihir hanya mengalihkan pandangan. Ini sihir. Kemudian kita masuk ke kahana, perdukunan, ya, perdukunan. Definisi perdukunan adalah iddi'a'u ilmil ghaibi, mengaku bisa mengetahui yang gaib. Jadi mengaku bisa mengetahui gaib. Dan aslinya ini, ya, disebutkan di kitab tauhid, sudah dibahas mungkin, ya. Ini setan itu mencuri, ya, kabar dari lain ketika Allah mewahyukan kepada memerintahkan kepada malaikat, ya. Kemudian disampaikan oleh setan ke telinga dukun. Maka dukun yang asli lebih bahaya. Orang kalau ditipu oleh dukun langsung nggak percaya ke dukun. Tapi ketika dia, ya,
tahu kalau dukun itu memang ya bisa, ini berbahaya. Ini berbahaya, dia akan meneruskan ya, akan meneruskan. Maka dukun yang asli sangat berbahaya. Kemudian al-kahin huwa alladhi yukhbiru an mughayyibat fil mustaqbal. Jadi menghabarkan sesuatu, mengarang akan terjadi begini, akan terjadi. Padahal ya dia akan terjadi pada dia saja enggak tahu dia. Ya, tidak tahu. Makanya orang bertauhid itu orang cerdas. Coba kita kadang-kadang di masyarakat kita ada orang bisa menahan hujan. Sampai seperti itu ya. Ya. Bisa menahan hujan. Secara logika saja. Jangan menahan hujan. Ketika dia pipis menahan air kencingnya saja dia bisa. Gimana bisa menahan hujan? Ini adalah kebohongan ya. Ini adalah kebohongan. Kemudian disebutkan al-kahanatu syirkun wa kufrun akbar. Ini perdukunan adalah kesyirikan dan termasuk kekufuran akbar ya. Kemudian ada hukum mendatangi dukun. Ada 2. Yang pertama adalah in atahu fasa'allahu an syai'in li inkari alaihi. Ya, ini yang berani ya, mendatangi dukun untuk mengingkari. Ya, mendatangi dukun tapi untuk mengingkari ya. Fala yadkhulu fil wa'id. Ini enggak masuk dalam ancaman ini ya. Yang ancaman salah satunya telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bukan. Yang tujuannya mau untuk mengingkari ya, yang berani ya. Adapun kalau yang kedua adalah in atahu fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu fima yaqul fa innahu yakfur kufran asghar. Maka di sini yang meyakini apa yang dikatakan itu jatuh kepada kekufuran. La tuqbalu lau salatun arba'ina yauman. Ya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, ini tentang perdukunan. Kemudian yang ketiga adalah tatoyur. Apa definisi tatoyur itu? Ya. Tatoyur adalah at-tafaul. Ya, jadi sifat apa ya? Optimisme atau pesimisme. Tapi ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian burung. Ya, walaupun batasannya bukan hanya burung. Ya, bukan hanya burung. Saya di masyarakat saya dulu saya ya mungkin sampai sekarang itu ketika malam hari ada burung itu ya, burung apa itu namanya, burung gagak atau apa itu, dia katanya besoknya itu ada orang meninggal. Ini tatoyur. Ya, dikaitkan dengan kejadian. Jadi atau dia ini asalnya ini kenapa ini dulu orang-orang jahiliyah itu faqad kana fil jahiliyah idza arada ahadun ayyadhaba ila makan. Jadi seseorang mau safar ya au yamdi fi safar atau ya melakukan safar istadala bima yahdutsu lahu min anwa'il harakati tuyur. Jadi dia berpatokan kepada ya gerak apa itu kejadian pada burung ya, apa itu nanti safarnya itu nanti terjadi begini itu dikaitkan dengan apa kejadian burung. Tapi bukan hanya burung saja ya, mungkin yang lainnya. Yang penting ya pesimisme, optimisme itu dia kaitkan dengan ya dengan kejadian apa sesuatu yang dikaitkan dengan kejadian ya. Ini namanya tatoyur. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis tentang masalah penyakit menular. Rasulullah mengatakan gini di riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan gini, la adwa wala tiarota. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiarah. Tidak mengaitkan sesuatu kejadian dengan burung atau sesuatu yang lainnya. Terus penyakit menular ini kadang-kadang kita tambah sadar. Aku ketularan awakmu ya. Saya ketularan kamu. Nah, ini hati-hati ya ucapan seperti ini. Ya, tidak ada penyakit menular. Walaupun kadang-kadang di suatu tempat ketika ada orang berpenyakit misalnya penyakit mata ya, kemudian orang yang satunya kena juga itu. Katakan Allah memulai penyakit orang yang kedua sebagaimana Allah memulai penyakit orang yang pertama. Ya. Itu. Jadi jangan mengatakan aku ketularan awam, aku ya itu jangan ya. Ini la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya pindah sendiri. Penyakit itu pindah sendiri, tidak bisa kecuali dengan kehendak Allah. Itu ya. Ini masalah dan tidak ada tiaro mengaitkan kejadian dengan burung
pergerakan burung tadi. Kemudian yang berikutnya adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, ini banyak kejadian kadang-kadang. Ya, ini kadang tradisi, kadang-kadang tradisi. Ya, dianggap itu tidak berdampak kepada agamanya. Ya, jadi di sini penyembelihan itu ya dibagi menjadi 3. Ya, ada yang disyariatkan, bahkan yang dicintai. Ada yang termasuk kesyirikan. Yang pertama, ayyadbaha bismillahillah, menyembelih menyebut nama Allah dan sembelihan itu untuk Allah. Fahadha huwa tauhid, ini tauhid. Ya, seperti menyembelih hewan ketika Idul Adha. Ya, menyembelih dengan menyebut nama Allah dan itu melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Dan ada yang boleh. Ya, jadi ada hukumnya yang boleh, yaitu apa? Wa man dabaha bismillahi li atyafi au li akli au li ittijari, ya, walam yataqarrab biha lillah au li ghairillah fa hada jaiz. Menyembelih hewan sapi ya untuk li atyaf, untuk tamu atau untuk dimakan sendiri atau untuk diperdagangkan, ya. Tujuannya bukan untuk bertakarub kepada Allah, maka ini boleh. Ini boleh, hukumnya boleh. Adapun yang ketiga, ayyadbaha bismillahi li ghairillah, adapun menyembelih sesuatu ya menyebut nama Allah, walaupun menyebut nama Allah tapi untuk selain Allah. Bismillah, nyembelih kerbau tapi kepalanya dipendem, kepalanya dilarungkan ke pantai selatan, kepalanya ditanam di gunung. Dan inilah wahada syirkun fil ibadah, karena menyembelih ini termasuk ibadah dan tidak boleh dialihkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi juga yang keempat, ayyadbaha bismillahi wa yanbi bi iraqati dami at-taqarrub li sahibi dharihin au nabiyyin au li sultanin au lil malikin, ya, atau menyembelih ya dengan menyebut nama Allah diniatkan dengan menumpahkan darah itu untuk bertakarub kepada penghuni kubur, penghuni tempat-tempat angker. Ini pun juga kesyirikan, ya. Ini juga kesyirikan. Kemudian kita masuk ke isti'adzatu. Al isti'adzatu bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah, ya. Jadi isti'adzah itu memohon perlindungan, ya. Jadi secara bahasa talabul auzi wal himayati min makruhin, jadi minta perlindungan, ya. Ini juga dibagi 4. Meminta perlindungan ini dibagi 4, ya. Ada yang diperintahkan malah minta perlindungan ini, ya. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah. Ya, ini ya dan memang diperintahkan sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq, ya, meminta perlindungan kepada Allah. Ini yang diperintahkan, ya. Ada yang kedua, al-isti'adzatu bisifatin min sifatillah, ya. Ka kalamihi wa utmatihi, ya, dan memohon perlindungan melalui sifat-sifat Allah, sebagaimana kita doa, ya, ketika supaya kita ini dilindungi di tempat-tempat yang mungkin di situ, ya, yang bahaya, kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Ini doa, ya. Jadi itu beristiadzah dengan sifat Allah. Ya, hakikatnya beristiadzah kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'adzatu bil anwat wal ahya'i ghairi hadir, meminta perlindungan kepada mayit, ya, dan kepada orang yang hidup tapi gak hadir. Mungkin paranormal, ya, tapi gak hadir di situ, ya. Maka ini adalah fahada syirkun. Ini adalah kesyirikan karena minta perlindungan hanya kepada Allah. Dan ada juga, ya, minta yang keempat, ya, al-isti'adzatu bima yumkinul al-'audzu bihi minal bashar.
Jadi minta perlindungan kepada manusia, tapi manusia itu mampu. Di ini dan dibolehkan. Fahada jaiz. Contohnya, kita mungkin dikejar-kejar oleh penjahat lah mungkin ya, dikejar-kejar penjahat. Kemudian kita masuk kantor polisi, minta perlindungan. Ya, lindungilah aku kan, saya dikejar-kejar ini kan. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena polisi itu mampu untuk melindungi. Dan ini fahada jaiz. Maka di istiadah ada 4 ya. Pertama adalah meminta perlindungan pada orang ini memang ya diperintahkan. Yang kedua adalah meminta perlindungan melalui ya sifatnya ya. Dan ini juga diperintahkan. Dan yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada orang mati atau orang yang enggak hadir. Enggak mati tapi nggak hadir ya, hidup tapi nggak hadir, dan ini syirik. Dan yang keempat adalah meminta perlindungan kepada manusia dia mampu bisa melindungi, ini jaiz boleh. Kemudian doa'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah ya, berdoa kepada selain Allah, sawa'un kana doa mas'alatin au doa ibadatin. Ya, doa itu ada 2. Doa itu ada 2. Yang pertama doa masalah, memohon ya berkaitan dengan ya kebutuhan. Di doa masalah. Kemudian yang kedua, makna yang kedua doa ibadah itu seluruh ibadah ini doa. Seluruh ibadah ini doa ya. Ini berkaitan dengan doa masalah ya. Apa doa masalah itu? Wa talabu ma yanfa'u da'i min jalbin naf'in au daf'il dhurrin, yaitu memohon ya kepada orang untuk mendatangkan manfaat ya atau menolak mudarat. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada seorang ya mengatakan seperti ini ya, ada orang mengatakan seperti ini ya, meminta kepada orang yang masih hidup ya, meminta kepada seorang yang masih hidup ya, berikan saya minum ya, berikan saya minum. Ini permintaan. Doa itu permintaan ya, permintaan, berikan saya minum. Kalau orang itu bisa beri minum dan beri minum kan bisa ya, nah, ini diperbolehkan. Adapun yang kedua ya, in kana mad'u, yang diminta, yang dimohon itu mayyitan au ghaiban au ghairu qadirin ya, fada'i ya'lamu dzalika ya, fadu'auhu syirkun ya. Kalau yang dimintai itu adalah mayit atau orang yang enggak hadir atau yang enggak mampu ya, minta kepada orang yang dianggap bisa mendatangkan penglarisan, kira-kira mampu nggak? Ya, penglarisan. Ya mungkin kalau supaya laris diiklankan, itu ya kan diiklankan mampu ya. Tapi kalau dengan nanti dengan syarat begini nanti kamu begini kemudian nanti jualanmu akan laris, ya kan? Pesugihan seperti itu ya, pesugihan. Dan ini tidak mampu karena yang memberi rezeki hanya Allah. Ya, yang memberi rezeki hanya Allah ya. Sedangkan orang yang meminta itu tahu seperti itu, orang minta tahu kalau itu tidak mampu ya, orang itu tidak mampu dan ya tidak bisa mayit mendatangkannya, maka apa? Fadu'auhu syirkun, maka doa seperti masalah seperti ini syirik. Adapun makna doa yang kedua adalah doa ibadah. Ini enggak boleh sama sekali kecuali kepada Allah. Tidak boleh ya memalingkan ibadah ya. Tidak boleh memberikan ibadah ini hanya kepada Allah. Jadi kita ini beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah ya. Kemudian yang berikutnya, al-i'tiqadu fin nujumi wal anwa ya, keyakinan berkaitan dengan bintang atau benda-benda yang lain, benda langit yang lainnya. Jadi tanjim, tentang apa? Tanjim, tentang perbintangan ya, tentang perbintangan ya. Dan ini juga ada pembagian ya. Yang pertama adalah
i'tiqadu fin nujumi annahu mu'athiratun bidzatiha wa hadha kufrun akbar. Ya. Jadi dia meyakini bahwasanya ya sesuatu dikaitkan dengan bintang-bintang dan meyakini ya bintang itu sendiri yang bisa memberikan pengaruh, maka ini adalah kufur akbar, ya, syirkun akbar. Yang kedua, al istidlalu bi harakatin nujum, ya, dia berpatokan kepada pergerakan bintang, ya. Kemudian dia kaitkan dengan kejadian-kejadian, wahada kabiratun minal kabair, ini dosa besar. Wahada yusama bi ilmi ta'sir, ya. Jadi ini ya mengaitkan sesuatu yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, yang bisa akan melakukan terjadi sesuatu, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah al-istidlal, berpatokan pada bimanazilin nujum wa harakatiha, tentang perbintangan, ya, ala ma'rifatil kiblat, tujuannya untuk mengetahui kiblat. Ini dibolehkan, ya, ini diperbolehkan. Wa ma yasluhu minal awqati li zar'i, kemudian ya dibuat patokan, ya, untuk menanam sesuatu. Ini ini kalau seperti ini cocoknya nanam ini, ya, ini diperbolehkan, ya, dibuat patokan, ya, bahwasanya dengan pergerakan bintang, kalau begini cocoknya adalah menanam seperti ini, ya, seperti mungkin musim ini nanam seperti ini, yaitu, ya. Jadi ini diperbolehkan, ya. Adapun yang tidak diperbolehkan tadi yang dua, meyakini bahwasanya ya di dalam perbintangan itu bisa mempengaruhi sendiri, ini adalah syirk akbar. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya dikaitkan kejadian-kejadian dengan perbintangan itu adalah dosa besar. Adapun dikaitkan dengan ya untuk mengetahui arah kiblat dan untuk membaca cuaca, ya, perkiraan cuaca, ya, diperkirakan, ya, dan ini diperbolehkan mengetahui cuaca. Kemudian yang berikutnya adalah al-i'tiqadu anna ghairallahi yanfa'u aw yadurru, meyakini bahwasanya selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat, ya. Dan ini ada beberapa, ya, jumlatun ma yu'taqadu fihi min dunillah, ada beberapa yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat atau mendatangkan mudarat. Yang pertama adalah al-halqah, gelang atau kalung. Ini dibahas di kitab tauhid, ya. Kemudian at-tamaim, ya. Tamaim ini tamimah, ya, jimat, ya, jimat. Atau ar-ruqa asyirkiyah, ya. Atau ini ruqyah tapi yang syirik, ya. Nanti ada definisi mana yang ru'yah yang syar'i, mana ru'yah yang syirik. Wat tabaruk bil asjar, mencari berkah di pohon-pohon. Wa ahjar, mencari berkah di batu-batu. Wa ghaira, dan selainnya yang semisalnya yang tidak bisa memberikan keberkahan, ya, dan tidak bisa memberikan keberkahan. Nanti ada sesuatu yang di situ bertabaruki, yang diperbolehkan, ya. Kemudian yang pertama ada al-halqah, ya, lubsul halqah, memakai kalung, memakai gelang, ya. Ini taqada labisuha annaha mu'athirun nafsiha dunallahi fawa musyrikun syirkal akbar. Kalau meyakini dengan memakai kalung, gelang itu bisa melindunginya, gelang ini bisa melindunginya dari bahaya, maka ini adalah syirik besar, ya. Yang kedua, ini taqada annal amra lillah wahda wa annaha mujarradu sabab. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya gelang itu hanya menjadi sebab saja. Dengan memakai gelang Allah akan lindungi. Dengan memakai gelang Allah akan lindungi. Walakinnahu laisa mu'athiron, tetapi gelang itu tidak bisa memberikan pengaruh sendiri. Wa huwa musyrikun syirkal asghar. Ini syirik, ya. Tetap syirik, tapi syirik kecil,
Kenapa? Alasannya kenapa? Li'annahu ja'ala ma laisa sababan. Karena dia menjadikan sesuatu itu sebab, padahal syariat tidak menerangkan bahwa sesuatu menjadi sebab. Allah bisa memberikan apa? Pengaruh. Ya, ini berkaitan dengan gelah. Kemudian tamaim, jamak dari tamimah. Ya, sikap, ya bahasa kita itu sikap gitu ya. Tamain jam'u tamimatin wa yama yu'allaku 'alal unuq wa ghairihi, ya, min ta'widatin, ya. Jadi apa yang digantungkan di apa itu? Unuk itu leher, ya. Tujuannya gitu supaya diberi keselamatan. Biasanya anak-anak bayi dulu zaman saya masih kecil itu biasanya kayak bantal kecil itu ya. Ya. Meyakini dengan pakai itu akan dilindungi oleh ini kan. Nah, itu termasuk kesyirikan, ya. Wa ta'liqut tamaim nau'un min anwa'i syirki. Ya, ini termasuk kesyirikan, ya. Karena yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ruqyah. Ya, ar-ruqyah. Ruqyah, ya. Apa definisi ruqyah? Hiya al-qira'atu 'alal maridi li ghardi syifa, yaitu membacakan sesuatu kepada yang sakit tujuannya untuk kesembuhan, ya. Dan ini ada yang ruqyah syar'iyyah. Ada ruqyah yang syar'iyyah yang dibenarkan oleh syariat, tapi juga ada yang syirkiyah. Ya, ruqyah ini bagi dua. Adapun ruqyah yang syar'iyyah pakai ainnya syar'iyyah. Ya, hiya kullu raqiqatin tawaffarat fiha syurut al-atiyah, yaitu setiap bacaan-bacaan yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Ada 3 syarat. Yang ketika 3 syarat terpenuhi, maka itu adalah ruqyah syar'iyyah. Syarat yang pertama adalah alla ya'taqida annaha tanfa'u lidzatiha dunallah. Dia meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak secara zatnya tidak bisa memberikan manfaat, ya, tidak bisa memberikan manfaat. Yang beri manfaat hanya Allah. Fa ini taqada anna tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa syirkun, ya. Walaupun ru'ya, walaupun bacaan-bacaan dengan bacaan itu sendiri yang bisa menyembuhkan, maka itu juga syirik, ya, juga syirik, ya. Labuda ayyataqida anna sababun la tanfa'u illa bi'idna. Ini ru'yahnya sebab, tidak akan disembuhkan kecuali dengan izin Allah, ya. Jadi hanya sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an la yakuna bima yukhalifu syar'a kama idza kanat mutadhaminatan du'a ghairillah au istighatsatan bil jin wa ma asbah dzalika fa inna syirkun. Ya, yang kedua adalah tidak meyakini, ya, alla yakuna bima yukhalifu syara', tidak meyakini dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Idza kanat mutadhaminatan du'a ghairillah, ketika bacaan-bacaan itu, ya, di dalam kandungan bacaan-bacaan itu ada bacaan yang apa? Maknanya itu memohon kepada selain Allah. Ya, memohon kepada selain Allah, minta dan yang gitu, dan yang lor, kan gitu kan, di bacaannya itu, maka itu juga termasuk kesyirikan karena lafaz-lafaznya memohon kepada selain Allah. Adapun syarat, jadi tidak boleh, syarat yang kedua ini tidak boleh sesuatu seperti itu. Jadi ru'yanya harus bacaan yang hanya memohon kepada Allah, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang diajarkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah antakuna mafhumatan ma'lumatan. Jadi bacaannya harus jelas. Ya, baca ayat Quran kan jelas, ayat kursi, ya, al-ikhlas kan jelas. Tapi kalau nggak jelas itu kan, ya, jampat-jampi nggak jelas. Nah, ini juga apa? Ini termasuk nanti yang kedua. Artinya apa? Ru'yah syirkiyah, ya, bukan aiyah. Kalau apa? Yang pakai ain tadi yang syar'iyah itu yang terpenuhi 3 syarat. Apa syarat pertama? Ya, syarat pertama adalah meyakini bahwasanya bacaan itu hanya sebab.
yang menyembuhkan Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah tidak boleh bacaan itu menyelisihi. Ya, bacaan itu kandungannya meminta kepada selain Allah, nggak boleh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ya bacaan itu harus jelas. Ya nggak boleh nggak diketahui bacaannya ya jambat-jambi nggak boleh. Maka kalau nggak terpenuhi tiga ini maka bukan ruqyah yang syar'iyyah. Adapun ar-ruqyah asyirkiyah ya kullu raqiqatin lam tatawaffar fiha syurutu salasatu al-mutaqaddimah. Jadi ru'yah yang syirkiyah adalah ru'yah yang tidak terpenuhi tiga syarat tadi. Ya, tidak terpenuhi tiga syarat tadi, ya. Dan bahkan di dalam prosesnya juga ada keterangan yang lain ketika ru'yah yang ada tambahan itu cuma ditiup. Tapi kalau pakai ludah itu sudah tanda disebutkan di dalam. Saya Abdul Salam Bali pernah menyebutkan di dalam kitab beliau, ya, berkaitan dengan perbedaan ru'yah ya syar'iyyah dan ru'yah syirkiyah. Salah satunya kalau sudah pakai ludah gitu ya. Itu apalagi ya dukunya apa itu perokok gitu ya. Pakai ludah ini menjijikkan kan ya. Nah, ini perlu perlu diperhatikan perbedaannya antara ru'yah yang syar'iyyah dan ru'yah yang syirkiyah, ya. Anda bahkan walaupun dibacakan oleh seorang ustadz mungkin hafidul Quran ya, tetap itu hanya sebab yang menyembuhkan hanya Allah. Oh ini mantep ini kalau saya nggak diru'yah ustadz itu aduh ini kurang ya. Ini sudah bermasalah ya. Yang menyembuhkan Allah ya, yang menyembuhkan Allah ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tabarruk ya. Saya singkat saja karena sudah waktunya ya. Adapun tabarruk yang ghairu masyru', langsung saya masuk ke tabarruk yang termasuk kesyirikan ya, termasuk kesyirikan yaitu at-tabarruk bil asjar. Tabarruk dengan pohon. Wa ahjar dengan batu ya. Kadang ya orang berobat dengan batu ini atau mencari berkah dengan batu ini. Wal kubur ya, bertabaruk kepada kuburan. Jadi ziarah kubur itu sunnah ya. Ziarah kubur itu sunnah, enggak ada yang melarang ziarah kubur. Tujuannya apa ziarah kubur? Yad'ulahu, mendoakan yang mati. Yang kedua adalah zikrul maut, mengingat kematian. Terus kalau kita tahu tujuannya ya ziarah kubur seperti itu apa? Hendaklah kita ini yang kita ziarahi adalah kubur orang tua kita ya, ya kan? Jadi nggak usah jauh-jauh kan, ya kan? Orang tua kita kadang kita lupa mana kuburannya Mbah ini ya, saking lamanya ke makam ya, sampai lupa mana kuburannya Mbah ini kemana kan ya gitu. Nah karena ziarahnya yang jauh kuburannya Mbahnya nggak pernah ziarah jadi lupa kan kayak gitu. Jadi ziarah kubur itu sunnah ya, yang dulunya dilarang kemudian ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha kan gitu. Artinya ya dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur karena ketika itu orang minta ke kubur, kemudian sekarang ziarahlah. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mendoakannya, yang kedua adalah mengingat kematian. Supaya kita ingat kematian. Kalau kita ziarahnya ke tempat-tempat hiburan, itu nggak ingat mati kita ya, nggak ingat mati ya. Maka ini tabaruk yang termasuk adalah kesyirikan ya. Jadi tabaruk kepada apa tadi? Tabaruk kepada pohon ya. Tabaruk kepada apa? Iya ya. Kemudian ini ada satu riwayat ya tentang ini ya dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi, ini juga disebutkan di kitab Tauhid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ila Hunain. Ketika Rasulullah ya ikut serta di perang Hunain. Mara bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwat ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat baru masuk Islam ya. Para sahabat ikut perang ini baru masuk Islam ya. Di jalan itu melalui pohon. Bisyajaratin lil musyrikin, pohon miliknya orang musyrik. Yuqalu dzatu anwat, dinamakan dzatu atau tempat angker gitu. Pohon yang angker gitu ya. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Orang musyrik ini kalau berperang itu kan ya bertabaruk dengan pohon supaya nanti ketika perang ya nanti pedangnya ini sakti gitu ya. Maka ditaruh di pohon itu
Ya. Faqalu ya Rasulullah, ini sahabat yang baru masuk Islam juga, ya namanya baru masuk Islam ya. Meminta kepada Nabi, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwa. Ya Rasul, bikinkan bagi kami itu seperti itu pohon, seperti itu sebagaimana pohon mereka gitu ya. Maka Rasulullah langsung respon, ya. Subhanallah. Hada kama qala qaumun Musa. Suci Allah. Suci Allah maksudnya Allah disucikan dengan apa? Perbuatan kesyirikan. Enggak pantas, ya. Enggak pantas selain Allah dimintai, ya, diyakini bisa memberikan kesaktian. Enggak pantas. Rasulullah langsung apa? Respon ini ya, langsung respon. Karena kaum Musa mengatakan, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, bikinkan kami Tuhan sebagaimana ya Tuhan-Tuhan mereka. Waladin nafsi biyadihi, ya. Dan demi, maksudnya ini sumpah ya, waladin nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, ya. La tarkabuna sunata man kana qablahum. Sungguh, ya, mereka ini, orang-orang ini akan mengikuti apa? Orang-orang sebelum mereka, ya. Orang-orang sebelum mereka, ya, mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah sebelum mereka, ya. Dan di sini faqaddala hadzal hadis ala anna i'tiqad fil asjar wal kubur wal ahjar. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya keyakinan kepada pohon, kepada kuburan, kepada batu-batu, wa nahwiha, dan semisalnya minat tabaruk, bisa memberikan berkah, ya, bisa memberikan berkah. Walihada akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ya. Maka Rasulullah menerangkan kepada, ya, kita semuanya bahwasanya ini sebagaimana, ya, orang Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk dijadikan apa? Untuk apa? Membikin Tuhan. Ya, di ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya, jadi sebagaimana kaum Bani Israel, ya. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan itu, ya, ada sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat, bahwasanya di situ ada keberkahan. Tapi waktunya sudah habis, ya. Sudah habis waktunya. Kurang? Ya. Salah satunya saya singkat aja, ya. At-tabarukum masyru'. Tabaruk yang dibolehkan, ya. Tabaruk yang dibolehkan. At-tabaruk bil Quran, ya. Tapi dengan membacanya, dengan mengamalkannya. Itu ya, dengan membacakan, dibaca, ya. Yakunu bitilawatihi. Jadi tabaruk dengan Quran dibaca. Wal amali bi ahkami, diamalkan hukum-hukumnya. Wat tadabburi ayatihi, dan direnungkan ayat-ayatnya. Wa nahwi dzalik, dan semisal. Walaisa bi ta'liqihi, ya, bukan digantungkan, ya, dibuat sikap, tapi dibaca, diamalkan, direnungi ayat-ayatnya. Ini bertabaruk dengan Al-Quran, ya. Juga ada yang lainnya, tapi waktunya sudah habis, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini rukun iman yang pertama sudah selesai, ya. Sudah selesai. Ada 7 poin, ya. Ada 7 poin berkaitan dengan rukun iman. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, ya, al-imanu bil malaikati, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dan semoga kita ditetapkan sampai meninggal di atas agama Allah, dan semoga kita ditetapkan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.